Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Koto dengan NIM 22016185 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi dalam mata kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh Ibu Dr. Ermawati Arif MPD. Baiklah, adapun materi yang akan dibahas adalah 1. Pengertian diskusi, 2. Langkah-langkah diskusi, 3. Manfaat diskusi, 4. Unsur-unsur diskusi, dan 5. Jenis-jenis diskusi. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian diskusi. Diskusi berasal dari bahasa Latin, yaitu discusio atau diskusium yang artinya bertukar pikiran. Diskusi pada dasarnya merupakan suatu bentuk tukar pikiran yang teratur dan terarah, baik dalam bentuk kelompok kecil maupun kelompok besar, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, keputusan bersama mengenai suatu masalah. Diskusi merupakan suatu kegiatan bertukar pikiran mengenai satu permasalahan, di mana permasalahan yang didiskusikan merupakan permasalahan umum, bukan merupakan permasalahan pribadi, dan bertujuan untuk mencapai suatu mufakat yang disetujui secara musyawarah. Mubinsyah tahun 2000 mendefinisikan bahwa metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah atau problem solving. Metode ini lazim juga disebut dengan diskusi kelompok atau group discussion dan resitasi bersama atau socialized recitation. Materi kedua yang akan dibahas adalah langkah-langkah berdiskusi. Pertama adalah langkah persiapan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan diskusi diantaranya adalah merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan yang bersifat khusus. Menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, menetapkan masalah yang akan dibahas, serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi. Misalnya ruangan kelas dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti moderator, notulis, dan tim perumus manakala diperlukan. Yang kedua adalah pelaksanaan diskusi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diskusi adalah memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi, memberikan pengarahan sebelum dilaksanakannya diskusi, misalnya menyajikan tujuan yang ingin dicapai serta aturan-aturan diskusi sesuai dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan. Melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Memberikan kesempatan yang sama kepada peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya, serta mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Yang ketiga adalah menutup diskusi. Akhir dari proses pembelajaran dengan menggunakan diskusi hendaklah dilakukan hal-hal berikut ini. Membuat pokok-pokok permasalahan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi, serta mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Yang ketiga adalah manfaat diskusi. Diskusi terkadang dipandang sebelah mata. Saat tidak ada diskusi guna menyamakan persepsi, maka materi atau bahan tidak akan tersampaikan dengan baik. Bukannya pemahaman yang diperoleh, melainkan kebingungan karena informasi yang didapatkan simpang siur. Manfaat yang didapatkan dari berdiskusi adalah membiasakan sikap saling menghormati dan menghargai, dapat mengembangkan daya pikir, pengetahuan, dan pengalaman, melatih untuk berpikir kritis, menumbuhkan kreativitas, serta melatih kemampuan berbicara di depan umum. Materi yang keempat adalah unsur-unsur diskusi. Beberapa unsur dalam diskusi adalah sebagai berikut. A. Moderator. Moderator adalah seseorang yang bertugas untuk memoderasi, mengatur, memandu, serta mengawasi jalannya diskusi yang menjadi tanggung jawab moderator. Moderator harus mampu membawa diskusi berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topik serta berlangsung secara kondusif. B. Panelis atau narasumber.
Panelis atau narasumber adalah seseorang yang akan memberikan materi selama diskusi. Tugas seorang panelis adalah untuk menyampaikan masalah dan juga beberapa solusi alternatif. Narasumber juga harus memberikan jawaban atas pertanyaan dari peserta diskusi. C. Notulis. Notulis adalah seseorang yang bertugas menulis notula atau catatan rapat. Notulis harus memiliki kemampuan untuk menyimak dan menulis dengan sama baiknya agar tidak ada hal-hal penting dalam rapat yang terlewatkan. Selain itu, notulis juga harus bisa meringkas ide-ide atau gagasan yang diungkapkan oleh para peserta, baik pendapat, pertanyaan, dan sanggahan, serta merangkum hasil diskusi. D. Peserta diskusi. Peserta diskusi mengikuti kegiatan diskusi secara aktif, bukan sebatas pendengar belaka, melainkan bisa juga memberikan tanggapan, pertanyaan, dan lain-lain. E. Materi diskusi. Selain orang-orang yang terlibat dalam memiliki tanggung jawab masing-masing dalam diskusi, unsur paling penting yang harus ada dalam diskusi adalah materi atau topik yang akan dibahas. Materi diskusi harus terlebih dahulu dipersiapkan sebelum berlangsungnya diskusi. F. Fasilitas. Fasilitas adalah faktor pendukung berlangsungnya suatu diskusi. Jika diskusi berlangsung secara offline, maka fasilitas yang diperlukan seperti ruangan, meja, kursi, pulpen, kertas, dan lain-lain. Sedangkan jika berlangsung secara online, maka fasilitas yang dibutuhkan adalah aplikasi pendukung untuk diskusi online seperti Zoom atau Google Meeting, serta koneksi internet yang stabil. Materi terakhir dari topik keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi adalah jenis-jenis diskusi. Diskusi yang melibatkan sejumlah orang bentuknya dapat bermacam-macam. Berikut adalah beberapa jenis-jenis diskusi. Yang pertama adalah diskusi panel. Diskusi panel melibatkan beberapa panelis atau pembicara yang mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing. Para panelis tersebut bersepakat mengutarakan pendapat dan pandangannya mengenai suatu masalah. Diskusi panel dipimpin oleh seorang moderator. Berhasil tidaknya diskusi panel ini tergantung pada kelincahan moderator. Yang kedua adalah simposium. Simposium hampir sama dengan panel, hanya saja lebih bersifat formal. Panelis harus menyampaikan makalah mengenai suatu masalah yang disorot dari sudut keahlian masing-masing. 3. Seminar. Seminar adalah suatu pertemuan untuk membahas suatu masalah tertentu dengan tanggapan melalui suatu diskusi untuk mendapatkan suatu keputusan bersama mengenai masalah tersebut. Masalah yang dibahas dalam seminar mempunyai ruang lingkup yang terbatas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jalan keluar dari suatu masalah. Yang keempat adalah lokakarya. Istilah lain dari lokakarya adalah workshop. Lokakarya merupakan ruang lingkup tertentu dan dibahas secara mendalam. Pesertanya adalah orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. Lokakarya biasanya diadakan jika ingin mengevaluasi suatu proyek yang sudah dilaksanakan, ingin mengadakan pembaruan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, serta untuk bertukar pengalaman dengan tujuan lebih meningkatkan kemampuan kerja. Yang kelima adalah brainstorming. Brainstorming adalah aktivitas dari sekelompok orang yang menciptakan gagasan-gagasan baru sebanyak-banyaknya. Dengan brainstorming, diharapkan tercetusnya gagasan atau kritik sebanyak-banyaknya. Yang keenam adalah diskusi kelas. Diskusi kelas juga disebut diskusi kelompok, adalah proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh seluruh anggota kelas sebagai peserta diskusi. Pada diskusi kelas, peserta duduk setengah lingkaran. Guru bertindak sebagai pemimpin dan topik sudah direncanakan. Prosedur yang digunakan dalam jenis diskusi ini adalah: pertama, guru membagi tugas sebagai pelaksanaan diskusi. Kedua adalah sumber masalah. Memaparkan masalah yang harus dipecahkan selama 10-15 menit. Ketiga adalah siswa diberikan kesempatan untuk menanggapi permasalahan setelah mendaftarkan pada moderator. Yang keempat adalah sumber masalah memberikan tanggapan. Yang kelima adalah moderator menyimpulkan hasil diskusi. 7. Diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil dilakukan dengan membagi siswa dalam kelompok-kelompok.
Jumlah anggota kelompok antara 3-5 orang. Pelaksanaannya dimulai dengan guru menyajikan permasalahan secara umum, kemudian masalah tersebut dibagi-bagi ke dalam sub-masalah yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok kecil. Ketua kelompok akan menyajikan hasil diskusinya.